Perkenalkan, nama saya Antoni Fernandes Yohotang dengan NIM 22111422020. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum pengertian dari keterampilan bertanya? Let's go. Keterampilan bertanya. Pengertian keterampilan bertanya itu mengajukan pertanyaan dengan baik adalah mengajar yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya guru tidak berhasil menggunakan teknik bertanya yang efektif. Keterampilan bertanya menjadi penting jika dihubungkan dengan pendapat yang mengatakan berpikir itu sendiri adalah bertanya. Para ahli juga percaya pertanyaan yang baik memiliki dampak yang positif terhadap siswa. Di antaranya, 1. Dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir itu sendiri hakikatnya bertanya. Yang ketiga, dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa, serta menuntun siswa untuk menentukan jawaban. Yang keempat, memusatkan siswa pada masalah yang dibahas. Selanjutnya yaitu komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang pertama, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangannya. Dan yang kedua, pemberian acuan sebelum memberikan pertanyaan. Kadang-kadang guru perlu memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dengan siswa. Contoh, kita ketahui bahwa pasar itu adalah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Coba kamu sebutkan faktor penyebab lain yang mengakibatkan orang untuk berbelanja ke pasar. Yang ketiga, pemindahan giliran. Ada kalanya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa karena jawaban siswa benar ataupun belum memadai. Dan yang keempat, penyebaran. Untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran, guru perlu menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Ia hendaknya berusaha semua siswa mendapat giliran secara merata. Perbedaannya dengan pemindahan giliran adalah pemindahan giliran beberapa siswa secara bergilir diminta untuk menjawab pertanyaan yang sama. Sedangkan pada penyebaran, beberapa pertanyaan yang berbeda disebarkan gilirannya menjawab kepada siswa yang berbeda pula. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru perlu memberikan waktu beberapa detik untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang siswa untuk menjawabnya. Dan yang keenam, pemberian tuntunan. Bila siswa itu menjawab salah atau tidak dapat menjawab, guru itu hendaknya memberikan tuntunan kepada siswa agar ia dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen-komponen keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya lanjut dibentuk atas dasar penguasaan komponen-komponen bertanya dasar. Oleh sebab itu, komponen bertanya dasar dapat masih dipakai dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut. Adapun komponen-komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan oleh guru dapat mengandung proses mental yang berbeda-beda, dari proses mental yang rendah sampai proses mental yang tinggi. Oleh karena itu, guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya berusaha mengubah tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat mengikat kembali fakta-fakta ke berbagai tingkat kognitif lainnya yang lebih tinggi seperti pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan yang kedua,
Pengaturan urutan pertanyaan untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya rendah, yang lebih tinggi dan kompleks. Guru hendaknya dapat mengatur pertanyaan yang diajukan kepada siswa dari tingkat meningkat, kemudian pertanyaan pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Usahakan agar jangan memberikan pertanyaan yang tidak menentu atau yang bolak-balik, misalnya sudah sampai kepada pertanyaan analisis, kembali lagi ke pertanyaan ingatan, dan kemudian melonjak kepada pertanyaan evaluasi. Hal ini akan mengakibatkan kebingungan kepada siswa dan partisipasi siswa dalam belajar menurun. 3. Penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan oleh siswa dinilai benar oleh guru, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Dan yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Agar siswa lebih terlibat secara pribadi dan lebih bertanggung jawab atas kemajuan dan hasil diskusi, guru hendaknya mengurangi atau menghilangkan peranan sebagai penanya sentral. Guru harus mengurangi yaitu peran penanya sentral dengan cara mencegah pertanyaan dijawab oleh seorang siswa. Jika siswa mengajukan pertanyaan, guru tidak segera menjawab, tetapi melontarkan kembali kepada siswa yang lain. Oke, selanjutnya, alasan keterampilan bertanya perlu dikuasai. Memberikan pertanyaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam perbuatan guru. Beberapa alasan mengapa keterampilan bertanya perlu dikuasai adalah: yang pertama, guru cenderung mendominasi ceramah di dalam kelas. Seperti kita tahu, guru lebih banyak menjelaskan di dalam kelas, jadi itu terkesan menjadi seperti ceramah dan siswa juga menjadi ikut jadi bosan di dalam ruangan. Nah, yang kedua, siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan. Nah, yang ketiga, harus dilebarkan secara mental intelektual secara maksimal. Dan yang keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Nah, yang ini itulah ya. Dan selanjutnya, prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam memberikan keterampilan bertanya adalah sebagai berikut. 1. Kehangatan dan antusias. Kita perlu menunjukkan kepada seluruh peserta didik bahwa kita menguasai persoalan yang dibahas dan pertanyaan yang kita ajukan memang sangat menarik, bukan asal-asalan bertanya. Hal ini dapat kita buktikan melalui sikap, baik pada waktu mengajukan pertanyaan maupun ketika menerima jawaban. Sikap dan gaya kita termasuk suara, ekspresi wajah, gerakan, dan posisi badan menampakkan ada atau tidaknya kehangatan dan antusiasme. Dan kedua, kebiasaan yang perlu dihindari, yaitu poin pertama, jangan mengulang-ulang pertanyaan apabila peserta didik tidak mampu menjawabnya. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya perhatian dan partisipasi. Nah, poin kedua, jangan mengulang-ulang jawaban peserta didik. Poin ketiga, jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum peserta didik memperoleh kesempatan untuk menjawabnya. Nah, dan keempat, usahakan agar peserta didik tidak menjawab pertanyaan secara serempak, sebab kita tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menjawab dengan benar, siapa yang menjawab dengan salah. Nah, dan poin yang kelima, menentukan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, pertanyaan diajukan lebih terdahulu kepada seluruh siswa, baru kemudian guru menunjuk salah seorang untuk menjawab. Dan bagi 6, pertanyaan ganda. Guru
kadang mengajukan pertanyaan yang sifatnya ganda, menghendaki beberapa jawaban atau kegiatan yang yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, oke, baik. Yang selanjutnya, tujuan keterampilan bertanya. A. Mendorong anak berpikir untuk memecahkan suatu soal. Nah, yang poin B, membangkitkan pengertian yang lama atau yang baru. Dan yang C, menyelidiki dan menilai penguasaan murid tentang bahan pelajaran. Dulu sering bercorak pertanyaan ingatan, sebaiknya juga pertanyaan pikiran. Dan yang D, membangkitkan minat siswa untuk sesuatu sehingga timbul keinginan untuk mempelajarinya. Dan yang terakhir, mendorong menggunakan pengetahuan dalam situasi-situasi lain. Baik, sekian dari hasil dari penjelasan saya untuk materi tentang keterampilan bertanya. Mohon maaf jika ada salah bahasa atau salah pengucapan di dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.